Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Telat bayar 10 hari di pinjaman online legal pinjam duit. Apa saja yang terjadi? Kalian boleh simak videonya sampai selesai. Siapa tahu yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jika menurut kalian apa yang saya sampaikan, apa yang saya uraikan kali ini bermanfaat, silakan kalian boleh bagikan ke seluruh kawan-kawan kalian, ke seluruh media sosial kalian, ke seluruh orang-orang yang saat ini mungkin sedang mencari informasi dan membutuhkan booster mental agar tetap kuat, agar tetap semangat ketika mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Perlu kalian ketahui teman-teman, pinjaman online, pinjam duit ini merupakan salah satu perusahaan pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK, dan tenor yang ditawarkan di pinjol pinjam duit ini ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan periode pembayarannya juga ada yang per 15 hari sekali, ada yang per 30 hari. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan pinjol pinjam duit ketika ngasih pinjaman pada nasabahnya. Oke, langsung tidak panjang lebar saya uraikan langsung. Telat bayar 10 hari di pinjaman online legal pinjam duit. Apa saja yang terjadi? Apalagi di bulan Agustus ini, seharusnya masyarakat Indonesia ini sudah merdeka. Sudah merdeka dari penjajahan digital, sudah merdeka dari segala macam penjajahan di dunia ini, dan salah satunya yaitu penjajahan pinjaman online. Pinjaman online ini merupakan salah satu bentuk penjajahan ekonomi di negara ini bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang waras. Tapi bagi orang-orang yang tidak waras, mungkin pinjaman online ini adalah salah satu perusahaan yang bisa membantu masyarakat, bisa membantu perekonomian masyarakat. Padahal pinjaman online ini justru menghancurkan ekonomi masyarakat. Yang salah itu sebenarnya bukan masyarakat yang literasinya rendah, yang selama ini dikambing hitamkan bahwa masyarakat itu literasinya rendah, masyarakat itu doyan berhutang dan sebagainya. Padahal yang jadi salah itu kenapa pinjaman online diberi izin beroperasi di negara ini, itu yang salah. Dulu kan masyarakat bisa meminjam uangnya di koperasi simpan pinjam yang mungkin bunganya lebih rendah, terus ada di bank konvensional yang persentase bunganya juga lebih rendah. Sekarang ini dilahirkan dan diizinkan pinjaman online yang di awal ketika mempromosikan perusahaan tersebut banyak pinjol yang menjebak. Di iklan tersebut ada yang pencairan cepat, bunga ringan. Setelah diajukan pinjaman, ternyata pencairannya tidak sesuai dengan nominal pinjaman. Ada potongan administrasi di awal, ada potongan administrasi, ada potongan asuransi, dan berbagai macam akal-akalan pinjaman online untuk menjebak masyarakat. Dan pinjaman online tersebut juga ketika mencairkan dana itu ada yang bilang bahwa bunganya sangat ringan. Itu bunganya sangat ringan. Betul, bunganya sangat ringan menurut mereka, tapi menurut nasabah itu sangat berat sekali. Seperti banyak dari tahun 2020, 2021 itu kan persentase bunganya masih 0,8% per hari menurut OJK. Terus mulai tahun 2022 bunganya turun menjadi 0,4% per hari, dan 2024 turun menjadi 0,3% per hari. Itu menurut OJK. Tapi faktanya di lapangan itu masih banyak pinjol-pinjol nakal yang mempraktekkan persentase bunga yang lebih tinggi karena mereka menerapkan potongan administrasi di awal. Itulah jebakan pinjaman online yang harus kalian ketahui. Jadi sebaiknya menurut saya sebagai orang yang pernah menggunakan pinjol, pinjaman online ini sebaiknya tidak usah ada lagi di negara ini. Lebih baik yang harus kita kembangkan itu bagaimana caranya agar masyarakat itu dibantu perekonomian dengan ngasih pinjaman tanpa bunga atau ngasih pinjaman dengan persentase bunga yang sangat minim. Seperti contohnya ini produk KUR BRI ini kan salah satu jenis pinjaman yang boleh dibilang bermasyarakat lah, tidak terlalu mencekik, tidak terlalu menjebak, tidak terlalu menjerat, tidak seperti pinjaman online yang kebanyakan adalah menjebak dan ujung-ujungnya menjerat masyarakat agar terjebak dalam lingkaran setan hutang pinjaman online. Oke, kita bahas langsung mengenai salah satu pinjaman online legal pinjam duit namanya ya. Buat teman-teman yang kebetulan sudah pernah menggunakan pinjol pinjam duit dan pengalaman kalian mungkin ada yang sama atau ada yang berbeda dengan yang saya sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Pinjaman online pinjam duit ini sudah berdiri lama sekali ya, sekitar 4 tahun yang lalu. Dan ketika ini ada nasabahnya yang meminjam uang di pinjol pinjam duit. Awalnya beliau ini selalu setia membayarkan tepat waktu, tidak pernah telat. 1 hari sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, kadang 2 hari sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan. Nah, ketika beliau si nasabah ini mentok tidak punya uang untuk membayar, tidak punya aset lagi,
tidak punya barang-barang yang bisa dijual untuk membayar. Akhirnya beliau ini terpaksa telat bayar dan tidak mampu lagi membayar hutang di pinjaman online pinjam duit. Dan saat ini sudah kurang lebih telat bayar 10 hari. Apa yang sudah terjadi? Dan ini akan saya tampilkan di layar ketika nasabah telat bayar 10 hari ya, kurang lebih 10 hari telat bayar di pinjaman online legal pinjam duit. Silakan kalian bisa dilihat di layar yang saya tampilkan ini adalah jenis penagihan dari DC pinjaman online pinjam duit. Kenapa saya bilang dari DC pinjaman online pinjam duit? Karena logonya ini tertera dan tertulis bahwa ini adalah pinjol pinjam duit. Oke, kata-katanya seperti ini, dikirimkan dari 08954285911136. Dicari maling penggelapan uang perusahaan dengan atas nama jika dalam jam ini tidak ada pembayaran, siap-siap terima risikonya. 1. Dipermalukan di seluruh jejaring media sosial. 2. Di blacklist dari semua akun pinjaman online. 3. Diteror dari pagi sampai ke pagi lagi. Ini bukan peringatan tapi ini kenyataan. Nah, inilah DC pinjaman online yang menyebutkan yang menampilkan logo dari perusahaan pinjolnya. Ketika ada nasabah yang telat bayar kurang lebih 10 hari ini, dikirimkan kata-kata seperti ini: dipermalukan di seluruh media sosial, akan di blacklist dari semua akun pinjaman online, diteror dari pagi sampai pagi lagi. Oke, saya terjemahkan satu-satu. Jika kalian sebagai nasabah pinjol pinjam duit telat bayar 1 hari atau telat bayar sampai 10 hari lalu diancam akan dipermalukan di seluruh jejaring media sosial. Solusi yang harus kalian lakukan adalah stop pembayaran seumur hidup kalian. Tidak usah dibayarkan lagi karena ini sudah melanggar aturan penagihan dari otoritas jasa keuangan. Tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada penekanan, tidak boleh mempermalukan. Dan di sini sudah jelas dituliskan dipermalukan di seluruh jejaring sosial media. Lalu yang kedua, di blacklist dari semua akun pinjaman online. Nah, kalau hal ini bagus sekali. Semua nasabah pinjol itu harus di blacklist dari semua pinjaman online agar tidak ada lagi orang yang meminjam uang di pinjaman online, dan pinjaman online ini akan musnah dan akan bangkrut perlahan-lahan jika tidak ada lagi orang yang meminjam uang di pinjaman online tersebut. Oke, yang ketiga adalah diteror dari pagi sampai pagi lagi. Nah, kalau ini udah jelas ini ada ancaman akan diteror dari pagi sampai pagi lagi. Ini udah jelas melanggar aturan penagihan dari OJK, sehingga jika kalian mengalami hal ini maka stop pembayaran seumur hidup, tidak usah dibayarkan lagi. Dan seharusnya penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol ini bukan diteror dari pagi ke pagi lagi, karena aturan OJK itu penagihan hanya di jam kerja dari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu ya dilakukan. Dan juga penagihan juga tidak boleh mengancam, mencaci maki, mengancam akan disebarkan di media sosial, akan diteror dari pagi sampai ke pagi lagi. Itu sebuah ancaman yang memang sangat-sangat melanggar dari aturan penagihan otoritas jasa keuangan. Oke ya, buat teman-teman siapapun Anda yang saat ini sedang mempunyai utang di pinjaman online pinjam duit, dan ketika ditagih seperti ini Anda tidak usah panik lagi, tetap tenang. Semua jenis ancaman, semua jenis teror dari DC pinjol pinjam duit itu hanya kata-kata, tidak ada faktanya. Kata-kata itu boleh saja mengucapkan kata-kata apapun si DC pinjol tersebut, apalagi DC-DC yang masih ingusan itu, mereka itu yang dibutuhkan adalah ucapan-ucapannya, bacotnya, sementara otaknya tidak dibutuhkan oleh pinjaman online. Makanya buat teman-teman ketika diancam seperti ini oleh DC pinjaman online pinjam duit, tidak usah panik, tetap tenang, tetap santai menyikapinya, senyumin aja. Ini adalah bukti cerminan ketakutan dari DC pinjol karena nasabahnya takut tidak membayar, sehingga ditekan, dicaci maki, diancam seperti ini. Tujuannya agar nasabah tersebut segera melakukan pembayaran. Itulah poinnya. DC pinjol seganas apapun tujuannya adalah agar nasabahnya melakukan pembayaran. Jadi buat teman-teman tidak usah panik, stop bayar selamanya jika sudah diancam seperti ini. Oke teman-teman, demikian telat bayar atau resiko telat bayar 10 hari di pinjaman online pinjam duit, ternyata ditagih seperti ini. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih mempunyai permasalahan utang di pinjol pinjam duit, tetap tidak usah panik yang berlebihan, tetap beraktivitas seperti biasa, melakukan hal-hal yang lebih positif, tidak usah memikirkan lagi penagihan seperti ini. Kalian fokus saja dengan apa yang kalian lakukan dan tidak perlu panik lagi, tidak perlu cemas lagi dengan hal seperti ini. Adalah hanya sebuah kata-kata yang tidak perlu digubris, tidak perlu direspon, tidak perlu dibalas, abaikan semuanya. Yang pasti kalian harus fokus mencari duit untuk
keberlangsungan hidup kalian, untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Jangan lagi untuk membayar hutang pinjaman online, karena semakin banyak atau semakin sering Anda membayar hutang di pinjaman online, maka dosa riba akan mengalir di tubuh kalian selamanya, dan tempatnya adalah keraknya neraka jahanam. Oke teman-teman, demikian, dan saya doakan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, kesulitan berniaga, kesulitan dalam beraktivitas, kesulitan dalam mencari nafkah. Semoga Allah mudahkan urusan kalian, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuk kalian, dan segera diberi solusi yang terbaik untuk kalian semuanya yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.